Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca 1 sampai 10. Wahid, isnani, salasah. Yaqulu raji rahmatil qadiri ay ahmadul masyhuru bintardiri. Alhamdulillahil aliyyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi wa afdalus salati wa taslimi ala nabiyil mustafal karimi wa alihi wa sahbihil athari la siyama rafiquhu fil ghari wa hadhihi aqidatun saniyah samaituhal kharidatal bahiyah latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi takfika ilman in turid an taktafi li'annaha bizubadatil fanni tafi. Wallaha arju fi qabulil amali wa naf'a minha thumma ghafra zalali aksamu hukmil aqli la mahala hiyal wujubu thumma al-istihala thumma al-jawazu thalithul aqsami fafhamu ni'talazzatal afhami. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur
marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh dengan barokah ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik, sehingga kita bisa bersama-sama dalam pengajian kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Semoga kebersamaan kita dalam 1 jam ke depan ini memberikan manfaat bagi kita, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi aqidatun saniyah samaituha al-kharidatal bahiyah, latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi. Wa hadhihi lan utawi iki iku aqidatun aqidah saniyatun kang bercahaya. Samaituha wis ngarani sapa ingsun utawa jenengi sapa ingsun ing aqidah al-kharidatal bahiyah ing aran kitab al-kharidatal bahiyah. Al-kharidata mutiara, al-bahiyah kang berharga. Latifatun saghiratun, latifatun utawi iki iku kitab iku latifatun to al-kharidah iku latifatun kang lembut, saghiratun kang cilik fil hajmi ing dalem bentuke. Lakinnaha tetapine al-kharidah al-bahiyah iku kabiratun kang gede fil ilmi ing dalem ilmune. Takfika nyukupi ing sira apa al-kharidatul bahiyah apane ilman ilmune. Inturid lamun ngarepaken sapa sira anta ketafiya ing yanta ngalap cukup sapa sira ing al-kharidah al-bahiyah. Li'annaha karena satemene al-kharidatul bahiyah bizubtati al-fanni kelawan intisarine fan ilmu tauhid iku tafi memenuhi apa al-kharidatul bahiyah. Wallahalan ing Allah arju ngarepaken sapa ingsun fi qabulil amali ing dalem den trimone amal, wa naf'alan ing kemanfaatan minha sangking al-kharidatul bahiyah. Thumma ghafra zalali nuli ing pengampunane pira-pira kesalahan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Muallif Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir selanjutnya masih dalam muqaddimah. Beliau menjelaskan tentang seperti apa kitab yang beliau susun ini. Kitab apa dan seperti apa sifat-sifat dari kitab yang beliau telah tulis. Beliau menyebutkan wa hadhihi aqidatun saniyah samaituha al-kharidatal bahiyah. Ini kitab ini adalah kitab akidah yang bercahaya, akidah saniyah. Samaituha, aku menamakan kitab ini, kata beliau, dengan sebutan al-kharidatal bahiyah.
Jadi di dalam nazam ini beliau menjelaskan bahwa kitab ini adalah kitab akidah. Kitab akidah. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal dalam pertemuan yang kedua, bahwa kitab ini adalah kitab dalam disiplin ilmu akidah. Yang kemarin disebut juga dengan ilmu usuluddin, atau yang disebut dengan ilmu al-kalam, atau yang disebut dengan juga ilmu tauhid. Disebut ilmu al-aqidah karena ilmu ini memuat sesuatu yang harus diikat di dalam hati seorang mukmin. Karena akidah secara bahasa dari kata aqada itu mengikuti wazan fa'ilun tetapi bimakna maf'ul. Aqada itu artinya mengikat. Kalau akidah dengan mengikuti wazan fa'ilun dengan makna maf'ul, maka artinya sesuatu yang diikat. Sesuatu yang diikat di dalam hati. Artinya sesuatu yang harus diikat di dalam hati seorang mukmin. Itu namanya akidah. Ilmu al-aqidah berarti membahas tentang itulah. Sesuatu yang harus diikat di dalam hati seorang mukmin itu ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sesuatu yang harus ada dalam hati seorang mukmin, yaitu akidah yang disebut dengan aqidatul Islam, akidah Islam. Meyakini bahwa tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu yang harus diikat di dalam hati setiap mukmin dan tidak boleh tidak ada. Kalau itu nggak ada di dalam hati seorang mukmin, maka ya dia bukan mukmin, dia bukan seorang muslim. Dan akidah setiap muslim, baik itu muslim Muhammadi, muslim pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun muslim Isawi, muslim pengikut Nabi Isa, muslim Musawi, muslim pengikut Nabi Musa, dan umat Islam seluruhnya, mulai dari umat Islam pada masa Nabi Adam alaihi salam sampai dengan kita, seluruh muslim itu akidahnya sama. Sesuatu yang ada di dalam hatinya, yang diikat di dalam hatinya itu adalah sama, yaitu la ilaha illallah. Dan itu yang disebut dengan aqidatul Islam. Itu yang disebut dengan aqidatul Islam, akidah Islam. Sesuatu yang harus diikat di dalam hati seorang muslim, yaitu keyakinan bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Bahwasanya tidak ada pencipta yang mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga kitab ilmu al-aqidah itu disebut dengan akidah. Ini disebut juga dengan ilmu tauhid. Ilmu ini disebut juga dengan ilmu tauhid. Kenapa disebut ilmu tauhid? Karena pembahasannya adalah tauhidullah. Pembahasan yang paling utama, yang paling pokok dalam ilmu ini adalah tauhidullah. Apa artinya tauhidullah? Artinya ifradul qadim minal muhdas, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Rais At-Taifah As-Sufiyah, salah satu pemimpin dari kelompok Sufi. Beliau mendefinisikan tauhid dengan ifradul qadim minal muhdas. Al-qadim artinya adalah Allah, al-muhdas adalah makhluk. Ifradul qadim minal muhdas artinya mensucikan Allah al-qadim dari menyerupai muhdas, dari menyerupai makhluk. Jadi tauhid artinya adalah mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Dan ilmu ini disebut ilmu tauhid karena ilmu ini menjelaskan tentang itu, menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai makhluk.
zatnya tidak serupa dengan zat makhluk, sifat-sifatnya tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk, kemudian perbuatannya, fi'luhu juga tidak serupa dengan perbuatan-perbuatan makhluk. Itu yang dibahas. Kalau kita bahas nanti sifat-sifat wajib bagi Allah, semuanya bermuara kepada bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Ketika kita membahas tentang ilmu Allah, maka kita katakan ilmu Allah la yushbihu ilmal makhluk. Ketika kita membahas kudratullah, maka kita katakan kudratullah la tushbihu kudratal makhluk. Ketika kita membahas kalamullah, maka kita bahas kalamullah la yushbihu kalamal makhluk. Itu semuanya tauhid. Jadi tauhid. Allah juga wahid fi fi'lihi. Allah itu maha suci dari menyerupai makhluk dalam perbuatannya. Karena perbuatan Allah azaliyun abadiyun. Allah pencipta semua makhluk dan semua perbuatannya. Nah, karena ilmu ini membahas tentang tauhidullah, maka ilmu ini disebut juga dengan ilmu tauhid. Yang pertama tadi disebut apa? Ilmul aqidah. Kemudian disebut dengan ilmu tauhid. Kemudian juga disebut dengan ilmu usuluddin. Nah, ilmu tentang dasar agama. Usuluddin artinya dasar agama. Karena tauhid ini adalah dasar dari agama, dari Islam, yang merupakan pondasi dalam agama. Ya, adalah tentang keimanan. Al-iman billahi wal iman bi rasulillah, itu adalah dasar dalam agama. Diibaratkan sebagai sebuah bangunan, dia adalah pondasinya. Kalau ini pondasinya ada, ya bisa terbangun. Jika enggak ada, ya tidak bisa terbangun. Jika pondasinya kuat, maka bangunannya akan kuat. Jika pondasinya rapuh, maka bangunannya juga akan rapuh. Maka pondasi harus ada. Nah, keimanan yang dibahas dalam ilmu aqidah itu adalah merupakan dasar dalam agama, pondasi dalam agama. Nah, kalau itu nggak ada, ya tidak disebut seseorang sebagai muslim. Kalau nggak ada pondasi agama dalam hati seorang muslim, misalnya yang mengaku sebagai seorang muslim, maka dia bukan muslim. Yaitu pondasi agama tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nggak ada, maka bukan muslim. Kalau lemah, maka imannya juga lemah. Jika kuat pondasinya, maka imannya juga akan kuat. Artinya ketaatan akan semakin banyak ketika pondasi seseorang, pemahaman seseorang dalam akidah itu juga kuat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ilmu ini juga disebut dengan ilmul kalam. Disebut juga dengan ilmul kalam. Kenapa disebut dengan ilmul kalam? Sebagian ulama mengatakan bahwa karena kebanyakan atau pembahasan yang seru atau yang sangat sengit diperdebatkan dalam ilmu ini adalah tentang masalah kalamullah. Jadi pembahasan yang sangat sangat panas, sangat hot. Nah, dibahas tidak selesai-selesai dari mulai dulu sampai sekarang. Ya sebenarnya selesai, karena yang benar itu keyakinan ahlus sunnah wal jamaah dan sudah terpatahkan. Tetapi mereka tidak henti-hentinya tetap menyebarkan syubhah tentang masalah ini, yaitu tentang masalah kalamullah. Apakah yang dibahas, yang diperdebatkan di antara mereka mengatakan apakah kalamullah itu qadim atau makhluk? Qadim atau makhluk? Apakah dia itu tidak berpermulaan, azali, abadi, atau dia makhluk, ciptaan Allah? Itu yang diperdebatkan. Dan perdebatan itu bukan hanya sebatas pada perdebatan secara lisan, tetapi juga berpengaruh kepada bahkan adu fisik, karena banyak para ulama, kebetulan ketika itu ada sebagian para
para raja yang terpengaruh dengan paham Mu'tazilah dalam masalah kemakhlukan, keyakinan mereka kemakhlukan Al-Quran ini. Sehingga para ulama dipaksa untuk meyakini keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Banyak para ulama yang dibunuh karena mempertahankan akidah bahwa Al-Quran kalamullah itu laisa bimakhluqin qadim. Itu apa? Itu yang menjadikan sebagian dibunuh para ulama. Bahkan sebagian ulama besar dicambuk dan dipenjara, seperti Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal mempertahankan keyakinannya karena beliau sebagai panutan dari umat. Beliau tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sehingga beliau dicambuk oleh oleh pemerintah yang zalim ketika itu, yang terpengaruh dengan ajaran Mu'tazilah. Jadi fitnah terjadi gara-gara pembahasan tentang masalah kalamullah, dan yang digunakan dalam ilmu itu yang membahas tentang masalah kalamullah adalah ilmu akidah, sehingga ilmu ini disebut juga dengan sebutan ilmul kalam. Ilmul kalam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-muallif Asy-Syaikh Ahmad Dardir mengatakan ini adalah kitab akidah. Yang menjelaskan apa? Menjelaskan aqidatun saniyah. Aqidatun saniyah, akidah yang bercahaya, karena dia adalah akidah Islam, karena dia adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah artinya golongan yang mengikuti ajaran Nabi. Sunnah itu artinya apa? Sunnah artinya adalah ajaran Nabi, syariatun Nabi, aqidatan wa ahkaman. Sunnah Nabi artinya ajaran Nabi, baik itu berupa akidah maupun berupa ahkam. Itu namanya sunnah. Sunnah, ahlus sunnah dalam ini, dalam istilah ini, bukan artinya sunnah itu adalah sesuatu yang hukumnya sunnah. Kalau dikerjakan hukumnya sunnah, bukan. Yang dimaksud di sini kita berbicara tentang term istilah ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah. Apa makna sunnah dalam istilah ini? Artinya adalah syariatun Nabi, syariah Nabi, ajaran Nabi, atau tariqatun Nabi, tariqah, jalan Nabi, baik itu ajaran Nabi yang berupa akidah ataupun yang berupa ahkam. Itu yang dimaksud sunnah. Bukan salat sunnah, bukan puasa sunnah, bukan amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Karena ada sebagian orang yang salah memahaminya, sehingga kita perlu menjelaskannya secara gamblang. Sebagian orang ada temannya dilihatnya nggak pernah sholat sunnah, habis sholat maghrib ya langsung nggak sholat sunnah, habis sholat isya nggak sholat sunnah, kalau malam nggak pernah sholat tahajud, waktunya duha dia tidak sholat duha. Kemudian dia bilang, kamu ini apa bukan ahlus sunnah, kok nggak pernah sholat sunnah, kata dia. Jadi dia salah memahami. Memang istilahnya sama, yang satu sunnah, yang satu juga sunnah. Tetapi sunnah yang dalam istilah ahlus sunnah itu artinya ajaran Nabi, tariqatun Nabi, syariatun Nabi, baik akidah maupun ahkam. Jadi kalau kita mengatakan kita semuanya harus mengikuti sunnah Nabi, apa artinya? Artinya kita harus mengikuti akidah Nabi, kita harus mengikuti ahkam, ajaran yang diajarkan oleh Nabi itu. Bukan artinya, ayo, sebagian orang golongan kan mengatakan begitu, kita harus mengikuti sunnah Nabi. Yang dimaksud adalah sesuatu yang hukumnya sunnah. Nah, itu memang masuk ya, masuk, tetapi itu bukan yang pokok. Karena ada sebagian yang memahaminya bahwa sunnah Nabi itu ya bagaimana, hanya sekedar bagaimana misalnya pakaiannya, bagaimana penampilannya, bagaimana jenggotnya,
bagaimana dia makan, minum dan sebagainya, yang itu merupakan adab-adab yang dilakukan oleh Nabi. Kita katakan itu ya, memang itu bagian dari sunnah Nabi. Tetapi itu bukan satu-satunya sunnah Nabi. Sunnah Nabi artinya lebih luas dari itu. Sunnah Nabi itu artinya adalah ajaran Nabi. Yang paling pokok adalah akidah. Kemudian setelah itu adalah ahkam. Kemudian adab-adab yang memang juga kita sebagai umatnya hendaknya kita mengikuti Nabi dalam hal-hal yang hukumnya adalah sunnah. Tetapi yang paling pokok di sini ahlus sunnah adalah mereka yang mengikuti ajaran Nabi, yaitu berupa akidah maupun ahkam. Karena ada sebagian orang mereka apa? Mereka sibuk dengan melakukan amalan-amalan sunnah sementara akidahnya rusak. Akidah mereka tasbih, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, akidahnya menyimpang. Tetapi dari sisi amaliyah, dari sisi mengamalkan sesuatu yang hukumnya sunnah, mereka luar biasa. Dari sisi penampilannya mereka luar biasa. Tetapi dalam sisi ajaran akidah mereka tidak mengikuti Nabi. Dari sisi ahkam mereka juga tidak mengikuti Nabi. Maka mereka tidak dikatakan ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah itu adalah golongan yang mengikuti sunnah Nabi, artinya yang mengikuti ajaran Nabi, yang akidahnya sama dengan akidah Nabi, yang ahkam yang dipraktekkannya sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Sholatnya sama dengan sholat yang diajarkan Nabi, puasanya sama dengan puasa yang diajarkan oleh Nabi, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud ahlus sunnah. Penting ini untuk disampaikan karena sering sekali kita mendengar yang tidak tepat tentang definisi ini. Wal jamaah, para ulama mengatakan al jamaah artinya jamaah as-sahabah. Artinya ahlus sunnah wal jamaah adalah golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabatnya. Ajaran para sahabatnya, dan mereka adalah mayoritas umat Islam. Mereka adalah mayoritas umat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi inilah akidah saniyah, akidah yang bercahaya, akidah yang benar, akidah yang bisa menjadi petunjuk kebenaran bagi seseorang untuk mendapatkan kemuliaan indallah. Akidah ini, akidah saniyah, akidah ahli sunnati wal jamaah. Karena dengan akidah ini seseorang bisa ya'rifullah, dia bisa mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Dengan akidah ini seseorang bisa ya'rifur rasul, mengenal Rasul dengan pengenalan yang benar, dengan akidah saniyah ini. Dan ini diterangkan dalam kitab ini. Dalam kitab ini berisi akidah saniyah, berisi akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, namanya apa kitabnya? Samaituha al-kharidatal bahiyah. Syekh Ahmad Dardir menamakan kitabnya dengan al-kharidatal bahiyah. Apa artinya al-kharidatal bahiyah? Al-kharidah itu secara bahasa. Ini kan kalau nama itu ya nama. Nah, tetapi nama mengandung arti yang di situ ada tafaul, ada doa harapan. Nah, seseorang kita diperintahkan untuk memberikan nama kepada anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Hassinu asma'akum. Berilah nama-nama yang baik untuk kalian. Kalau nama kita belum baik, silahkan diganti. Silahkan diganti. Karena nanti pada hari kiamat kita akan dipanggil dengan nama kita. Di hadapan banyak orang kita akan dipanggil dengan nama kita. Kalau nama kita jelek, misalnya, segera diganti saja. Dan itu tidak masalah. Penggantian nama itu bahkan terkadang wajib. Penggantian nama terkadang wajib, yaitu ketika nama-nama seseorang itu bertentangan dengan syariat.
bertentangan dengan syariat. Misalnya ada seseorang namanya Syaitoni misalnya, panggilannya Tony. Syaitoni panggilannya Mas Tony. Nah, ini sepertinya bagus, tetapi ini syaitan. Maka diganti saja. Atau orang misalnya namanya apa? Musyrikin misalnya, maka diganti saja. Atau seseorang misalnya namanya menggunakan nama-nama Allah yang nggak boleh digunakan untuk makhluk. Seperti yang sudah sering kita bahas, bahwa asma'ullah, nama-nama Allah itu ada dua bagian. Ada al-asma al-khassah, ada al-asma al-ammah. Ada nama-nama Allah yang khusus untuk Allah, nggak boleh untuk selainnya. Ada nama-nama Allah yang ammah, boleh untuk Allah, boleh untuk selain Allah, tetapi dengan makna yang berbeda. Contohnya apa? Lafzul jalalah, Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Muhyi, Al-Mumit, misalnya Ghafirudz Dzambi, Al-Quddus. Ini Dzul Jalali wal Ikram Malikul Mulki. Ini nggak boleh orang dinamakan dengan nama itu. Kalau seseorang misalnya namanya cuman Ar-Rahman, cuman begitu saja, maka segera diganti. Nggak boleh, itu wajib diganti. Bukan hanya boleh diganti, tetapi dia wajib diganti. Ditambahi Abdurrahman. Diganti dengan Abdurrahman misalnya. Namanya cuman Al-Khaliq saja, cepat diganti dengan Abdul Khaliq. Karena ini menyalahi syarak. Jadi nama-nama yang menyalahi syarak, maka wajib untuk diganti. Tetapi nama-nama yang jelek saja misalnya boleh untuk diganti. Boleh untuk diganti, tidak ada larangan. Kalau orang Jawa istilahnya apa? Buat bubur jenang merah dan sebagainya. Tapi tidak harus itu, tidak harus seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara nama. Di sini Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir menamakan kitabnya dengan luar biasa. Namanya Al-Kharidatul Bahiyah. Ada juga orang namanya Kharidah juga ada. Al-Kharidatul Bahiyah. Al-Kharidah itu artinya adalah mutiara. Mutiara yang tidak berlubang. Itu Al-Kharidah. Artinya mutiara yang sempurna, bukan mutiara yang ada cacatnya. Al-Bahiyah itu artinya yang berharga, yang indah, yang berharga, yang membanggakan, itu namanya Bahiyah. Al-Kharidatul Bahiyah artinya berarti secara bahasa, kita bicara secara bahasa, sebuah mutiara sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat berharga. Dikatakan Al-Kharidatul Bahiyah, sebuah mutiara yang tanpa celah, yang bahiyah, yang membanggakan, yang berharga, yang bernilai, yang sangat indah. Itu nama kitab ini, Al-Kharidatul Bahiyah. Beliau menamakannya dengan nama yang sangat bagus. Boleh juga nama seseorang dinamakan dengan nama kitab ini, Al-Kharidatul Bahiyah. Tetapi apa? Tetapi kita sudah diajarkan membuat nama-nama itu, nama-nama seseorang itu, mana yang nama yang baik. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairul asma Abdullahi wa Abdurrahman. Nama yang paling baik itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian nama-nama yang dinisbatkan kepada nama-nama Allah yang lain, Abdul Khaliq, Abdul Razzaq, dan seterusnya. Setelah itu nama-nama para nabi, dinamakan anaknya dengan Isa, dengan Musa, dengan misalnya Sulaiman, dan seterusnya. Itu adalah nama-nama yang baik. Dengan Muhammad, tapi itu adalah nama-nama yang baik. Atau misalnya dengan nama aulia, nama para wali, Abdul Qadir, Al-Jilani misalnya, dan sebagainya. Itu juga sesuatu yang baik untuk memiliki harapan agar anaknya menjadi seorang yang soleh. Atau dinamakan dengan nama para malaikat, dinamakan Jibril misalnya, Israfil,
Pokoknya bukan, ya, meskipun boleh juga misalnya diberi nama Azrail misalnya. Tetapi apa? Nggak ada orang yang menamakan anaknya dengan Azrail. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nama-nama para malaikat adalah nama-nama yang baik, yang seseorang boleh menamakannya dengan nama-nama itu. Meskipun kita sekarang jarang yang menggunakan nama itu. Kalaupun pakai, maka itu adalah salah satu komponen dari nama. Diselipkan Muhammad atau Ahmad. Di situ, atau Mustafa atau Mujtaba dan sebagainya, diselipkan dari 3 nama untuk 1 orang. Yang penting di situ ada Muhammadnya, ada Ahmadnya dan sebagainya. Itu orang sekarang nggak terima dengan 1 nama. Mereka menginginkan nama-nama yang menurut mereka indah. Padahal keindahan dan kebaikan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang penting kalau dalam memberikan nama jangan sampai kemudian apa? Yukhalifus syara. Jangan sampai bertentangan dengan syara. Itu yang penting. Tetapi apabila kita mengikuti Nabi, maka sudah ada ketentuan sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Tetapi jika seseorang ini zamannya sudah modern, kemudian dia membuat nama sendiri dari bahasa Arab yang maknanya baik, itu juga tidak masalah. Yang penting dilihat bahwa namanya baik, bukan hanya sekedar kata itu ada di dalam Al-Quran atau ada di dalam hadis. Karena tadi itu misalnya syaitan itu juga ada dalam Quran penyebutannya maksudnya. Atau jahanam misalnya, itu ada juga dalam Al-Quran. Tetapi kalau seseorang dinamakan dengan nama itu, maka itu tentu sesuatu yang tidak baik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama kitab ini adalah Al-Kharidatul Bahiyah. Secara bahasa artinya adalah sebuah mutiara yang tanpa celah, yang membanggakan, yang sangat indah dan berharga. Itu makna dari ini. Menggambarkan isi dari kitab ini, bahwa isi kitab ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sebuah mutiara. Isi kitab ini adalah sebuah mutiara yang sangat berharga karena berisi akidah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga patut bagi kita untuk memperhatikannya, mempelajarinya dan memahaminya dengan pemahaman yang benar. Selanjutnya al-muallif mengatakan latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi. Kitab ini latifah, kitab ini lembut. Saghirah, kitab ini kecil. Bahkan kita hanya berapa? Hanya 4 halaman saja. Hanya 71 nazam saja, tidak lebih dari 71 nazam. Itu pun sudah ada tambahan permasalahan tasawuf, bukan permasalahan akidah. Cuman 4 lembar saja, tidak banyak. Kalau diperkecil bisa 1 lembar saja. Artinya ini kitab yang kecil sebagaimana dikatakan oleh muallif, latifatun saghiratun fil hajm. Bentuknya memang kecil, latifah, saghirah. Tetapi beliau mengatakan lakinnaha kabiratun fil ilmi. Tetapi isinya atau kitab yang kecil ini berisi ilmu yang besar. Ilmu yang besar karena berkaitan dengan usuluddin, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan ilmu yang termulia. Seperti yang kemarin kita katakan, ilmu tauhid adalah ilmu yang termulia secara mutlak. Kenapa? Karena objek kajiannya adalah tauhidullah. Objek kajiannya adalah ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Objek kajiannya adalah tentang al-iman billahi wa rasulihi. Dan afdalul a'mal adalah imanun billahi wa rasulihi. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu itu tergantung kepada objek yang dikajinya. Dan ilmu tauhid membahas
objek kajian yang paling mulia yaitu tentang keimanan, tentang ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul, sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang termulia secara mutlak. Kalau disebutkan ilmu tafsir adalah ilmu yang termulia, ilmu fiqih adalah ilmu yang termulia, ilmu Al-Quran adalah ilmu yang termulia. Maksudnya adalah di antara yang mulia, di antara yang termulia. Bukan berarti secara mutlak, karena yang secara mutlak ilmu yang termulia adalah ilmu tauhid atau ilmu aqidah, karena kajiannya adalah pengetahuan yang paling unggul, yang paling mulia, yaitu tentang ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Sehingga kitab ini meskipun hajmuhu shaghir, bentuknya itu kecil, tetapi isinya itu adalah sangat berharga, isinya itu sangat besar, sangat penting bagi seorang muslim, sehingga harus dipelajari. Nah, kitab yang bentuknya kecil itu namanya mukhtasar, namanya kitab mukhtasar. Dengan istilah lain, mukhtasar itu maqalla kalamuhu wa kathura ma'nahu. Sedikit ucapannya, nggak banyak, cuman 4 lembar saja. Menurut ini 4 lembar saja. Lafadznya tidak banyak. Kalau kita hafalkan 1 jam sudah selesai. Kalau nggak dihafalkan ya setahun nggak selesai. Namanya juga nggak dihafalkan. Tetapi kalau dihafalkan setengah jam, 1 jam selesai karena kecilnya. Karena kecilnya kitab ini. Tetapi maknanya itu sangat luas. Maknanya sangat luas. Jika kita memberikan penjelasan, maka kita akan kitabnya akan besar. Kalau kita buat syarah, ini syarah dari kitab ini namanya An-Nafahat Al-Asy'ariyah Al-Kharidah Al-Bahiyah. Sifatnya hanya halul alfat. Hanya sifatnya apa? Halul alfat. Halul alfat hanya menguraikan penjelasan kata per kata dari Al-Kharidatul Bahiyah. Berapa halaman? Halamannya sampai 108 halaman. 4 lembar, 4 halaman menjadi 108. Itu masih diberikan hanya halul alfat. Bagaimana jika dijelaskan? Bisa 2 jilid, bisa 3 jilid dan sebagainya, tergantung bagaimana menjelaskan kitab ini. Artinya itu yang dimaksud apa? Ini sedikit lafadznya, mukhtasar, tetapi maknanya jika dijelaskan maka akan sangat luas sekali. Dan selain itu dikatakan di sini, artinya beliau ingin seakan-akan beliau menginginkan jangan meremehkan kitab yang kecil ini. Seakan-akan beliau mengatakan begitu. Beliau mengatakan latifatun shahiratun fil hajmi. Ini kecil, bentuknya yang kecil itu. Jangan kecil itu kemudian menjadikan kamu kecil aja. Sebagian orang kan mengecilkan yang kecil, sudah kecil dikecilkan lagi. Sebagian orang begitu, mengecilkan artinya meremehkan sesuatu yang kecil. Orang kalau kecil, orang kalau kecil, badannya kecil, itu saja sering diremehkan. Paling dia nggak bisa, wong kecil aja. Jadi kalau orang itu bentuknya kecil, itu wibawanya kadang kurang. Kenapa? Ya itu orang sering meremehkannya. Anak kecil, nggak usah dianggap. Padahal dia sudah tua, tapi kecil. Sudah tua tapi kecil. Akhirnya ya kurang bisa didengar gara-gara orang itu berpandangan melihat secara fisik, dan itu tidak benar. Kita tidak boleh memandang seseorang itu dari sisi fisiknya. Orang dia berilmu tetapi badannya kecil. Akhirnya apa? Orang nggak mau menganggapnya. Sebaliknya ada nggak berilmu, otaknya kosong, tapi dia besar, tinggi, tampan misalnya. Kemudian dia pakai jubah lagi. Kemudian dia pakai serban yang besar. Wah, itu ulama besar. Ternyata ulama besar badannya saja, tidak besar ilmunya.
Nah, ini pandangan yang seharusnya tidak terjadi. Seseorang melihat jangan kepada fisik, tetapi melihat kepada ilmunya, kepada ilmunya. Meskipun fisiknya kecil, tetapi kalau dia ilmunya luas, maka dia patut untuk dianggap sebagai seorang alim dan seterusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kitab ini, beliau mengatakan kitab ini memang kecil, bentuknya kecil, saghiratun fil hajmi, tetapi jangan diremehkan. Lakinnaha kabiratun fil ilmi. Karena kitab ini itu besar dalam ilmu, artinya ini isinya itu sangat penting. Karena membahas tentang masalah akidah, membahas tentang masalah akidah. Bahkan beliau mengatakan takfika ilman inturid antaktafiya li'annaha bizubdatil fanni tafi. Beliau lebih memperkuat lagi. Ini untuk meyakinkan kepada para pembaca, kepada kita yang membaca kitab ini. Bahkan kitab ini itu kalau kamu pengen mencukupkan diri dengan kitab ini dalam masalah akidah, maka itu sudah cukup. Mu'allif mengatakan begitu. Seandainya kamu mencukupkan belajar hanya kitab Al-Kharidatul Bahiyah saja, nggak belajar pada kitab yang lain yang lebih besar, cukup kamu mempelajari ini, memahaminya dengan benar, maka kata mu'allif itu sudah cukup bagi kamu. Sudah cukup bagi kamu. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa berharganya apa yang disampaikan dalam kitab ini dalam masalah-masalah akidah. Tetapi beliau memiliki bukan hanya sekedar promosi saja beliau terhadap kitab ini. Beliau ini kan istilahnya istilah promosi ilmu, promosi kitab. Bahwa kitab ini kecil bentuknya, tetapi ilmunya sangat besar yang ada di dalamnya. Bahkan beliau mengatakan jika kamu hanya belajar kitab ini saja, mencukupkan diri dengan belajar ini saja, maka ilmu yang didapat dari sini sudah cukup bagi kamu. Apa alasannya? Beliau mengatakan li'annaha bizubdatil fanni tafi. Karena kitab ini itu memuat intisari dari disiplin ilmu ini. Apa disiplin ilmu apa? Ilmu tauhid. Kitab ini sudah memuat, berisi tentang intisari dari ilmu tauhid. Kalau sudah intisarinya itu dipegang, maka kan sudah mencukupi, sudah difahami qawaid dalam masalah akidah, kaidah-kaidah utama dalam akidah itu sudah terpahami oleh seseorang, maka itu sudah mencukupi dalam arti untuk memastikan bahwa akidah seseorang itu benar. Mungkin belum cukup kalau untuk berdebat dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah, tetapi sebagai sebuah pengetahuan yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan wajib diyakini oleh setiap muslim, maka dengan mengetahui, mempelajari dan memahami kitab ini, maka itu dianggap sudah cukup. Artinya berarti apa? Ilmu ini berisi tentang usulul akidah, ilmu akidah yang wajib ain bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Maka alhamdulillah kita bisa ngaji kitab ini, dan semoga kita bisa menyelesaikan kitab ini dengan lancar dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab yang bentuknya kecil dalam istilah para ulama namanya kitab mukhtasar. Kemudian para ulama itu mengklasifikasikan atau mengelompokkan kitab-kitab karya mereka itu menjadi 3. Jadi ada yang pertama namanya golongan kitab mukhtasarat, kemudian ada golongan kitab mutawasitat, kemudian ada golongan kitab mutawwalat atau mabsutat. Jadi ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan dalam semua disiplin ilmu. Apakah dalam akidah,
apakah dalam fikih, apakah dalam akhlak tasawuf, apakah dalam nahwu, apakah dalam sharaf, atau dalam ilmu-ilmu yang lain. Semua disiplin ilmu ini, itu kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Nah, yang pertama apa? Mukhtasarat, yang tadi kita katakan bentuknya kecil. Nah, untuk mukhtasar ini para ulama membaginya menjadi 2. Ada mukhtasarat itu dengan pengertian yang tadi kita sebutkan seperti kitab ini, yaitu kitab yang hajmuhu shaghir, yang bentuknya itu kecil, seperti kitab Al-Kharidatul Bahiyah, seperti kitab Aqidatul Awam misalnya. Itu adalah kitab mukhtasar dengan pengertian bahwa bentuknya itu kecil. Ada kitab mukhtasar juga, bentuknya juga kecil, tetapi yang dimaksud mukhtasar di sini untuk yang kedua ini, dia yang diambil, diringkas dari kitab lain. Jadi ukhtusira minal kitab al-akhar, dia diringkas dari kitab yang lain. Seperti kita mengenal kitab Mukhtasar Abdillahil Harari, Al-Kafil bi'ilmiddin ad-daruri. Nah, kitab ini diringkas oleh Syekh Abdullah Al-Harari dari kitab Sulamut Taufiq. Nah, diringkas. Ini namanya juga mukhtasar. Jadi mukhtasar ada 2 makna. Ada makna yang hajmuhu shaghir, kitab yang bentuknya kecil. Ada kitab yang dia diambil atau diringkas dari kitab yang lain. Berarti dia punya asal. Dia punya kitab asal yang diambil darinya kitab tersebut. Nah, kemudian kenapa kita para ulama mengklasifikasikan kitab-kitabnya itu menjadi 3 tingkatan? Agar mengajarkan kepada kita dalam belajar ilmu agama itu harus memulainya dengan kitab mukhtasarat. Kita dalam belajar memulainya hendaknya dengan kitab mukhtasarat. Jika sudah dipelajari, sudah khatam dan paham betul, maka baru boleh naik ke kitab yang berikutnya, yaitu mutawassitat, yang tengah-tengah, yang penjelasannya nggak begitu panjang lebar, tetapi sudah mulai ada penjelasan-penjelasan. Itu namanya mutawassitat. Jika kita sudah mempelajari kitab-kitab mutawassitat, kemudian kita sudah memahaminya dengan pemahaman yang benar, maka baru kemudian kita naik ke kitab atasnya, yaitu kitab mabsutat atau kitab mutawwalat, kitab yang berjilid-jilid karena pemahamannya sangat luas dan panjang lebar, banyak tafsir, banyak rincian-rincian dari permasalahan yang kitabnya bisa berjilid-jilid. Ini yang disebut dengan kitab al-mutawwalat atau al-mabsutat. Ingat para santri, tidak boleh santri belajar kitab mutawwalat sebelum dia belajar kitab mutawassitat. Tidak boleh dia belajar kitab mutawassitat sebelum dia belajar kitab mukhtasarat. Ini adab dalam belajar ilmu agama. Adab dalam belajar ilmu agama agar kita mendapatkan pemahaman yang benar, maka kita harus bertahap. Nah, tahapan ini bukan melihat umur, tetapi melihat pemahaman kita. Umur kita sudah tua. Saya umurnya sudah, misalnya seseorang umurnya sudah 50 tahun atau sudah 60 tahun. Oh, berarti saya itu mutawwalat. Bukan begitu. Oh, kamu masih ibtidaiyah, masih MI. Berarti kamu kitabnya mukhtasarat. Cocoknya kamu itu ya belajar Kharidatul Bahiyah karena kamu masih MI, masih ibtidaiyah. Nah, kalau yang sudah tua itu ya kita belajar hikam sajalah, sudah tua misalnya. Kitab yang besar dalam akidah. Nah, tidak begitu, ukurannya bukan begitu, bukan umur. Untuk seseorang itu mengambil kitab kecil, kitab sedang atau kitab besar, kriterianya bukan umur, parameternya bukan umur,
Tetapi parameternya adalah kita sudah atau belum. Umurnya 60 tahun tapi belum belajar kitab yang kecil, ya kecil dulu, jangan buru-buru yang besar. Seperti itu. Dia masih kecil, masih muda, umur masih 20 tahun, tetapi mukhtasarat sudah selesai, kemudian mutawasitat selesai, maka dia boleh ke mutawwalat seandainya ada di antara kita seperti itu. Jadi bukan melihat pada umur, tetapi melihat pada apa yang sudah kita lakukan dalam belajar ilmu agama. Ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau enggak, ini akan membahayakan. Karena ada istilah-istilah yang berbeda di dalam kitab mukhtasarat dan mutawasitat dan mutawwalat. Jika seseorang tidak memahami kitab mukhtasarat, kemudian langsung dia membaca kitab mutawasitat atau mutawwalat, bisa terjadi kesalahan-kesalahan paham terhadap apa yang dibacanya. Dan itu akan bisa menjadikan seseorang menyimpang, tersesat gara-gara membaca kitab yang dia belum saatnya untuk membacanya. Kita harus perkuat kitab mukhtasarat yang kita baca. Dan seseorang yang para ulama dahulu mengajarkan seperti itu. Kalau belajar itu ya bertahap. Sehingga ada kata para ulama, man akhadal ilma jumlatan fatahu jumlatan. Orang yang mengambil ilmu itu langsung sekalian banyak dan besar, maka dia akan tidak mendapati semuanya. Artinya dia nggak akan bisa memahami ilmu agama dengan benar, dengan mutqin, dengan kuat, itu tidak bisa. Maka kita harus bertahap dalam belajar ilmu itu. Dan kita bagi yang mengajar juga demikian. Kita dalam mengajar kita lihat kemampuan. Kita lihat kemampuan dan dia sudah belajar atau belum. Baru kita memulainya dengan ilmu yang terkecil menuju ilmu yang besar. Sehingga dalam Al-Quran ketika menafsirkan ayat wa kunu rabbaniyin, para ulama mengatakan ar-rabbaniyin, al-alim ar-rabbani adalah alladhi yurabbuna nas min sigharil ilmi ila kibarihi. Ar-Rabbani, ulama Rabbani itu adalah ulama yang mendidik manusia mulai dari ilmu yang terkecil menuju ilmu yang besar. Waktu telah habis dan kita di sini fokus pada ilmu-ilmu kecil. Kita dalam majelis kita ini fokus pada ilmu-ilmu kecil. Tapi bukan berarti kita akan terus seperti ini. Kita nanti akan naik pada tingkatan-tingkatan berikutnya karena kita masih tahapannya adalah kitab mukhtasarat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.